Ya, lantas siapakah yang unggul dalam debat semalam? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir langsung ke studio Metro TV. Ada pengamat komunikasi politik Henry Satrio, kemudian ada jubir RK Suswono, Angki Yudhistia, kemudian ada Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun, Master Alma Januar Putra, dan juga jubir Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Selamat pagi, Mas-mas dan Mbak Angki. Pagi, selamat pagi. Tapi sebelum saya tanya satu-satu, kita mau yang lagi fokus banget diobrolin ya, Master. Jadi tadi malam itu kenapa? Jadi memang Darmakun ini tidak percaya COVID atau seperti apa? Bukan masalah tidak percaya, Mas Anggi. Iya. Darmakun ini, Bang Dharma ini, beliau lulusan Intel terbaik. Oke. Beliau intelijen terbaik. Beliau tahu udang di balik batu, beliau tahu udang di balik bakwan. Oke. Tahu semua tuh, ya agenda-agenda asing, agenda globalis yang akan dihadirkan di seluruh dunia itu beliau tahu. Jadi pernyataan tadi malam itu memang sudah direncanakan atau tim justru kaget dengan jawaban itu? Itu kan ditanya sama Kang Emil kan, Ya, ya, dan kami senang dengan pertanyaan seperti itu karena itu memang keahlian kami. Oke. Kami paham sekali agenda-agenda asing, agenda-agenda globalis yang ingin dipaksakan ke negara-negara sedunia ini. Oke, Ya. Master, tapi kan pada saat COVID kan juga banyak yang meninggal dunia, korban jiwa. Apakah itu tidak bermakna? Ya, meninggalnya karena apa nih, Kak? Oke. Ya, meninggalnya apa karena teror? Apa karena penyakit lainnya ya, komorbid? Apa karena ditakut-takutin? Kan gitu ya. Nah, ini kan harus kita kaji ulang. Oke. Ya, apakah salah obat? Ya, di rumah sakit dia stres, tidak bisa bertemu keluarganya. Nah, ini yang Bang Dharma kuasai. Oke, jadi jawaban tadi malam itu tetap dianggap itu jawaban pasti, bukan akan ada direvisi ya? Nggak mungkin direvisi, Oke. karena Bang Dharma dan Bu Siti Fadila Supari itu tahu persis pandemi-pandemian itu ya, kita nyebutnya plandemi gitu Oke. ya, tahu persis. Oke, Bang Master, satu lagi yang bikin kontroversi adalah soal intelligence. AI dibilang ini adalah intelligence juga. Sedangkan Darmakun juga paling getol pengen dibagi-bagi wifi gratis supaya transparansi sampai ke RT RW begitu katanya kan. Tapi dengan cara ada internet seperti ini bukannya justru bertolak belakang dengan ucapan tadi malam? Internet yang dibatasi, Oke. Kak. Jadi bukannya internet yang bebas, lepas semua bisa mengakses yang tidak-tidak ya. Kayak judul, kayak segala macam yang kita haramkan bersama ya, yang membuat moral masyarakat runtuh itu kita hapus semua. Kita tidak bolehkan masyarakat mengakses itu. Ya, pinjol, ya judul, apalagi misalnya pornografi, porno aksi, tentu kita akan ban ya, tentu kita akan blokir dan kami tidak akan membiarkan anak-anak muda Jakarta rusak gara-gara internet itu tadi ya, karena intelijen asing yang ingin menghancurkan generasi bangsa lewat ini nih. Ya, Bang Dharma selalu bilang bom atom itu nggak diperlukan sekarang. Ini yang bisa menghancurkan suatu bangsa, ini yang bisa menghancurkan anak-anak muda. Cukup dari sini. Maka internetnya benar-benar internet yang bertanggung jawab. Yang untuk peningkatan skill, yang untuk peningkatan UMKM, yang untuk peningkatan bisnis, kesejahteraan, peningkatan keilmuan, ya, kecerdasan masyarakat Jakarta, bukan internet yang bebas lepas, tidak bertanggung jawab. Jadi 100 Mbps itu benar-benar untuk pendidikan, untuk bisnis, untuk kesejahteraan, untuk Gen Z, ya, untuk millennials yang sedang berusaha tapi nggak punya duit buat bayar kuota, gitu ya. Tapi itu masih akan ada kemungkinan untuk bocor data? Pasti, kan Bang Pasti. Dharma udah bilang, selama kita tidak punya internet mandiri, kita akan bocor data kita, terbukti Oke. kemarin kan. Oke, thank you, Master. Gitu, Kak. Bang Ya. Hensat, jadi tadi malam Abang lihatnya gimana? Ini masing-masing kalau menurut saya juga tidak ada yang spesifik ya, mengenai kemacetan yang paling kita tunggu sebenarnya, kemudian juga pengangguran dan lain-lain. Dan tadi malam kita kaget dengan ada pernyataan-pernyataan yang ternyata COVID dan lain-lain begitu. iya. Abang melihatnya seperti apa tadi malam, Bang? Tadi malam sih menurut saya melihat para calon gubernur kita ini memahami masalah sih. Oke. Yang pertama tentang lapangan pekerjaan ya. Berdasarkan hasil surveinya Kedai Kopi juga lapangan pekerjaan itu paling penting. Kemarin memulainya nih satu-satu nih ya. Bang Ridwan, nah ini bagus nih. Dia mentransisi dari Kang Emil menjadi Bang Ridwan karena kalau Kang ini kan Sunda banget. Sunda itu kalau nggak salah demografinya itu nomor 4, nomor 5 tuh. Jadi Jawa, Betawi, Tionghoa, kemudian baru Sunda, Sumatera gitu ya. Nah, jadi dia transisinya oke. Dan mengawali pembicaraan dengan humble ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pendatang kan, mengenalkan dirinya, mengenalkan Pak Suswono, kemudian mengambil
sisi positif dari orang tua, dari ibu, dari gubernur sebelumnya bagus. Tapi overall memang kemarin itu yang saya tunggu itu Dharma Pongrengkun dan Mas Pram. Oke. Karena Ridwan Kamil kan sudah lama digadang-gadang ya. Jadi kita juga sudah cukup mempelajari Ridwan Kamil. Tapi kalau Mas Pram kan dadakan, Dharma juga dadakan lewat dengan kontroversi segala macam yang tidak lolos akhirnya lolos juga sama itu. Dan memang kita nantikan, dan Mas Pram kemarin juga bicara sangat lugas. Dia menampilkan sisi dia yang matang sebagai menteri, sebagai DPR, dan memahami masalah di Jakarta dengan baik. Tadi kalau misalnya khusus kemacetan, masing-masing punya program yang bagus-bagus tuh. Hanya menurut saya kalau kemarin Dharma di luar ekspektasi saya sih. Dia kan independen ya, survei paling kecil. Mestinya lepas aja, bablas aja. Saya senang tuh waktu dia bilang tentang agenda Agenda asing. global ya, dia bilang. Ya, agenda globalis. Nah itu dia, menurut saya itu ya udah tampilnya kayak gitu aja. Dia kan dikasih umpan lambung tuh ya, sama RK Bang Ridwan. Ya bener, dia smash. Harusnya yang lain-lain juga dia lepas aja, misalnya bicara kemacetan. Wah, saya maunya. Menurut Abang kemarin masih ditahan-tahan, gak ada yang lepas? Ya dia bahkan kebingungan di awal-awal kan. Karena dia baca, dia terpaksa harus mengikuti ritmenya Ridwan Kamil dan Mas Pram. Harusnya dia sebagai pendatang dadakan, independen, survei paling bawah, udah sih kata aja. Lontarkan aja ide-ide gilanya, sehingga kita tuh lebih wow gitu. Oh ini boleh juga nih orang. Kemarin kan yang kita ingat kan dua tuh saya tuh ingatnya. Yang tentang COVID global. Yang kedua dia mau jadi konsultan kalau Pram jadi presiden kan aneh banget gitu. Iya dong, kenapa sih? Efektif kan? Akhirnya mencari perhatian kan Bang? Iya, tapi kan lagi debat cagup. Oke. Kemudian dia mau jadi konsultannya presiden kan beda jauh gitu. Nah, satu lagi catatan saya, penampilan para wakil gubernur kemarin tuh keren-keren. Jadi Pak Suswono, mantan menteri, dewasa dia, menguasai keadaan juga. Jadi ya dia bicara dengan apa yang dia tahu, walaupun kalau nggak salah ada satu pertanyaan yang belum dia jawab deh. Nanti kita akan diskusikan lagi, kalau nggak salah dia sempat bilang gitu, saya lupa itu apa. Dan kemudian Kun Wardana ini kan citra awalnya kan memang orang pinter kan, dia jenius kan. Bayi ajaib. Itu dia, tapi kemarin dia cukup juga melontarkan ide-ide, nah menurut saya sebagai bayi ajaib, idenya dihabisin aja, dikeluarin aja. Sementara Bang Dul ya ini memang menurut saya sih lumbung suaranya 03 tuh ada di Bang Dul ya. Kemarin dibawa semua tuh keluarga Sidul tuh. Gitu ya, dan itu menjadi pusat perhatian. Nah, menariknya nih Mas Anggi, tentang budaya Jakarta, tentang Betawi, itu munculnya dibahas di ruang publik ya 5 tahun sekali, pas debat Pilgub gitu. Nah kemarin juga dibahas semua gitu ya. Nah, menarik lah, kopi gratis. Sementara Mas Pram bilang jangan dong kita bikin IO gitu ya. Sementara Bang Dharma juga bicara tentang lapangan pekerjaan juga. Kemudian, nah Gen Z nih, saya nggak yakin deh para capres para cagup kemarin itu beneran pernah kerja sama Gen Z. Karena Gen Z ini apa ya, generasi yang sulit juga gitu dimengerti oleh milenial so baby boomers. Nanti coba kita akan breakdown satu-satu. Apalagi kalau Gen Alpha mungkin belum nyoblos ya, belum milih gitu. Tapi kalau Gen Z ini nggak cuma sekedar kopi gratis, lo bisa dibilang toksik terus-terusan sama dia. Kalau programnya susah-susah, nanti kita breakdown itu, karena kan memang ada poinnya adalah bahwa ada satu fakta 50% itu adalah milenial sama Gen Z gitu kan. Makanya kemarin kayak berebutan lah suaranya Gen Z gitu. Tapi ditahan dulu, nanti kita akan breakdown satu-satu dari 3 paslon ini, mana yang lebih real dan merasa lebih dekat dengan Gen Z gitu ya Bang Hensat ya. Nanti pemirsa kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Ya, langsung ke jubir dari Mas Pram dan juga Bang Rano. Mas Haris, ini kan terlihat ya bahwa dari visi dan misinya itu mendekati kaum muda ini, terlihat sekali begitu untuk teman-teman Pram Rano ini. Ada kemarin disebutkan balai kerja untuk Gen Z begitu gitu kan. Kemudian juga ada IO dan segala macam gitu. Memang pernah bekerja langsung dengan Gen Z? Ya, kalau bekerja langsung dengan Gen Z tentu saja ya. Mas Pram tentu saja sebagai sekretaris kabinet, beliau stafnya itu muda-muda semua.
Gitu. Oke. Gen Z ada, kemudian milenial ada, Bang Dul apalagi. Dia adalah orang yang hidup dan besar di dalam industri kreatif selain belakangan menjadi politisi dan juga menjadi kepala daerah ya. Artinya apa? Beliau juga tim medsosnya, tim media sosialnya, kemudian juga ada lagi juga tim-tim pemikirnya, itu juga banyak Gen Z dan generasi milenial. Maka program-program yang ada ini bukan program-program yang hanya karangan belaka, tetapi itu ciri khas Mas Pram dan Bang Dul adalah mendengarkan mereka. Maka apa yang diinginkan Gen Z sebenarnya yaitu lapangan pekerjaan. Gitu. Lapangan pekerjaan ini harus dibuka seluas-luasnya, minimal ada pelatihan-pelatihan di balai kerja. Pelatihannya di mana? Bisa di Balai Rakyat misalnya. Di mana itu nanti di Balai Rakyat juga ada pelatihan, kemudian juga ada bagaimana tempat ekspresi budaya. Kemudian bisa juga di kecamatan. Cara mendatanya? Siapa butuh siapa? Misal Gen Z ini butuh apa gitu? Ya jelas. Kita kan ada aplikasi nanti. Jadi gini, perbedaan Mas Pram dan Bang Dul adalah ia tidak ingin membuat aplikasi-aplikasi baru, tidak. Dia ingin menyempurnakan yang ada. Jaki akan kita jadikan super app. Saat ini Jaki sudah diakses lebih dari 4 juta pengguna. Ya, itu kalau misalnya kita hitung lebih dari hampir 50% dari masyarakat Jakarta yang dimana jumlah penduduknya 8 juta. Artinya apa? Kalau kita maksimalkan, maka nanti Jaki akan semakin banyak diakses, kemudian utility-nya akan semakin banyak gitu. Nah, Gen Z ini kan juga melek digital gitu kan. Selain itu, kita juga misalnya ada sampai saat ini pembukaan aspirasi melalui prjakarta.com gitu. Jadi bagaimana aspirasi-aspirasi Gen Z itu disampaikan, bagaimana Jakarta itu maunya kayak gimana sih? Tempat tinggal yang diinginkan. Semua ditampung dalam tadi semua ditampung, di situ ya. Dan salah satunya yang terbanyak disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul itu yang diharapkan Gen Z. Maka lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan. Maka kita akan adakan yang namanya pelatihan bersertifikat. Itu di kecamatan setiap 3 bulan sekali. Job fair yang jemput bola. Job fair ini yang paling penting, Pak. Saya produk job fair, mendapatkan pekerjaan dari job fair. Karena kalau tidak ada job fair ini kita agak bingung gitu, karena tersebar informasi lapangan pekerjaan. Nanti kita informasi lapangan pekerjaan harus masuk Jaki juga. Jadi selain Jaki ada job fair juga secara offline-nya ya, seperti ini itu. yang job fair yang 3 bulan sekali itu. Betul, itu termasuk. Ya? Itu keinginan Gen Z juga, lapangan pekerjaan yang pertama. Kemudian industri kreatif. Mas Aris, tapi bagaimana kalau misalnya di job fair sendiri speknya yang diminta tinggi banget begitu? Nggak sesuai dengan Gen Z enggak, itu kita sesuaikan pastinya. Kita pasti akan berunding dengan penyedia lapangan pekerjaan. Ada perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan perusahaan multinasional. Itu sudah kita bertemu dan memang mereka juga lagi butuh orang kerja gitu. Butuh jadi pekerja, ada wadah gitu. nanti di pasti ada. Kemudian secara satu lagi Mas terkait dengan kreatif, industri kreatif. Bagaimana Mas Pram dan Bang Dul kemarin berjumpa dengan pelaku industri kreatif yang anak muda. Bagaimana pembuat jaket kreatif, sepatu. Nah, ini harus didukung. Didukung dalam hal apa? Baik itu permodalan maupun regulasi yang berpihak kepada mereka. Jadi apapun gak ribet. Jadi prinsipnya Mas Pram gak ribet. Jangan orang mau kerja saja dibatasi, harus di barat, harus di timur, harus di selatan. Orang cari kerja aja susah, malah dibatasin lagi gitu kan. Ini yang Mas Pram dan Bang Dul ingin tekankan gitu. Oke, Bang Angki. Ya. Katanya kalau misalnya tadi malam ya saya dengar ini, mohon dilurus kalau salah. Kalau misalnya si Gen Z ini kemudian nganggur atau juga dipecat, ada semacam insentif begitu. Emang duitnya dari mana? Iya betul. Gen Z, kalau kita bilang apakah memang pernah ngobrol dan kerja dengan Gen Z? Ya jelas. Karena Gen Z ini kan suka banget dengan flexibility. Ya. Kenapa? Work from anywhere. Kita bisa kerja dari mana aja gitu. Tapi itu bikin frustasi industri loh, Mbak. Betul. Ya. Banyak industri tergantung dengan industrinya. Nah, artinya adalah ini adalah ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi pariwisata. Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono ini paham betul bagaimana kondisi-kondisi Gen Z ini. Nah, terlebih Pak RK itu kan kita diuntungkan dengan tata kelola ya, paham betul. Jadi gini, kalau kita kerja di mana, tinggal di mana, itu kan kayak jauh. Ya saya tinggalnya di mana, saya kerjanya di mana. Nah itu kan Gen Z jadi ngerasa kok setiap hari kok saya kerja kantor tuh jauh banget gitu. Makanya kita memaksimalkan bagaimana ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi pariwisata. Nah paling utama ini adalah banyak banget anak-anak muda itu saking kreatifnya mereka bingung aksesnya mau gimana. Makanya kami memberikan kredit mesra. Kredit mesra itu memberikan kredit tanpa bunga. Kan banyak yang pikir tanpa bunga. Kita nggak punya bunga, nggak punya anggunan, tanpa bunga. Bang Angki, dari mana dananya? Dananya dari APBD. Oke, cukupkah? Kita menyesuaikan. Oke. Kita tentu menyesuaikan. Artinya kan Pak RK ini kan sudah pengalaman gubernur, wali kota, udah hampir 10 tahun, udah 10 tahun lebih, maka kita udah tahu mengelolanya bagaimana. Nah artinya ini kan kita hubungan baik dengan pemerintah pusat, bagaimana pemerintah pusat juga mendukung pemerintah daerah untuk mewujudkan hal yang seperti ini. Oke, Master, ada tanggapan kalau ke
Ini semua bagus-bagus kelihatannya ya kalau untuk mendeketin anak muda. Iya. Darmakun gimana? Jadi kalau Darmakun udah pasti tim kita relawan banyak banget Gen Yang Z, muda, oke. ya banyak banget. Tapi saya mau betulin dulu nih tadi statement dari Bang Henry bahwa Darmakun dadakan. Oh enggak Bang, kita dari 3 Februari Bang. Jadi nggak ada dadakan. Kita warga ngumpulin KTP ke kita, ngumpulin uang ke kita untuk majukan kita sebagai petugas rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dari 3 Februari. Sebelum Pilpres Bang, Iya. jauh sebelum Tapi kan Kimples. you have to admit munculnya kan baru-baru aja. Enggak, itu udah lama Bang, udah lama. Pergerakan kita udah lama, Abang aja baru tahu gitu ya. Nah Jadi itu apalagi lanjut. gitu. Jadi Kita aja nggak tahu. Iya. Gini Bang, lanjut. Sekarang Gen Z. Nah, jadi nanti Abang sering-sering telepon nama saya ya Bang ya. Jadi biar tahu. Oke, jadi sahabat-sahabat, Gen Z itu nanti udah pasti Kartu Jakartaku Aman ini udah pasti Gen Z banget. Kenapa? Karena setelah Gen Z itu nanti ikut sekolah adab kami selama 2 minggu, dia akan dapetin kartu ini. Di mana dia akan langsung dapetin program-program seperti pemberian pekerjaan langsung. Jadi bukan job fair yang kita bikin. Oke. Ya bukan cuma sekedar gedung-gedung ya infrastruktur, tidak, tapi langsung ke padat karya. Jadi Gen Z ini kita berikan. Langsung dikasih modal. Iya. UMKM itu langsung kita modali industri kreatif itu. Nggak perlu nunggu lama. Dananya? APBD. APBD. Cukup. Oke. Bahkan APBD kita bukan cuma sekedar Gen Z, Bang. APBD kita itu cukup buat 465.000 rakyat miskin, kita angkat derajatnya, cukup buat 355.000 pengangguran, total 820.000. Cukup, Oke. Bang. Kita udah hitung semuanya secara detail. Bukan cuma masalah Gen Z aja yang selesai. Masalah kemiskinan, kelaparan, pengangguran, itu bisa selesai semua Bang. Dengan APBD Jakarta, apalagi dengan pendapatan, apalagi dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Kalau di manage secara optimal begitu Iya ya? dong, Oke. dan kami petugas rakyat, kami tidak disandra oleh kepentingan siapapun, kami benar-benar mau fokus buat rakyat. Dan rakyat ini yang ngumpulin KTP buat kami ya, mati-matian berjuang sampai ngasih uangnya, dan Bang Dharma setiap ke kampung-kampung kami semua ya, yang Oke. kami cuma bisa nangis doang Bang. Karena melihat kondisi rakyat Jakarta 5 menit dari istana, 5 menit dari balai kota, Udah beda banget ya, sekali. Oke. Ya, ini yang mau kita sentuh Bang. Jadi bukan cuma Gen Z udah pasti dapat prioritas luar biasa, tapi warga miskin dan juga pengangguran ini menjadi yang pertama Bang, yang paling utama yang harus kita benahi. Gimana mau bisa jadi kota global kalau kemiskinannya nambah terus, kalau penganggurannya numpuk. Gimana ya, jadi nanti ada program namanya Oke, Babe. baik. Nah, program Babe itu nanti ngasih kerjaan, ngasih modal untuk Bang Dharma ini jadi dan Bang Kun ini sebagai ayah atau Babe dari Gen Z dari seluruh warga Jakarta. Sebagai ayahnya begitu Iya, ya. Oke. Bang Hensat, gitu. siapa yang paling realistis? Tapi jawabnya nanti Bang ditahan dulu ya. Kayaknya nggak mau jawab sekarang. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Kami lanjutkan pemirsa, Bang Hensat. Kalau melihat penampilan dan juga janji-janji yang tadi disebutin, itu masih bisa membuat pendukung itu nge-swing nggak sih atau bingung nggak sih? Melihat tadi malam ya, kita tadi malam dulu. Ya kalau saya sih yakinnya banyak yang masih bisa swing ya. Kan kalau dari hasil survei itu justru banyak juga yang baru memilih di hari H. Oke. Sama kemudian di saat Minggu Tenang. Jadi sekarang ini memang menimbang sih. Realistis kemarin yang disampaikan atau janji-janjinya? Realistis dan asik-asik juga gitu. Ada CCTV, ada job fair, ada balai rakyat ya. Terus kemudian ada 200 juta per RW gitu ya. Terus melawan agenda global supaya kita independen, itu kan cakep-cakep gitu. Maksud saya itu realistis dan bagus. Apalagi tadi kan disampaikan semuanya berdasarkan APBD udah ada. Tapi Menurut saya sih belum ada yang berani gitu ya mengungkapkan kalau nanti nggak lagi jadi ibu kota terus mau gimana gitu kan banyak yang kosong. Terus aset-aset tuh mau diapain aja. Tapi itu nantilah. Tapi saya sih cukup senang lah dengan apa yang kemarin disampaikan ya. Sehingga rakyat Jakarta minimal sekarang juga memahami kira-kira programnya apa. Kalau saran saya sih jangan juga terlalu Gen Z ya. Tapi juga millennials, baby boomers kan juga masih banyak. Oke. Jadi nggak terlalu fokus di sana. Hanya saja pesan saya kepada 3 paslon ini jaga lisan gitu. Karena beberapa kali Pilgub Jakarta itu yang surveinya paling tinggi gara-gara lisannya kepleset kemudian jadi kalah. Oke. Karena warga Jakarta ini benar-benar nunggu sampai hari H pada saat dia di TPS gitu. hati-hati berarti Bang ya. Dan masing-masing kan sudah pernah ya. Bang Ridwan pernah, Bang Rano juga pernah gitu ya.
Bang Dharma sih begini-begini aja. Tapi kalau menurut saya sih dilepas aja lah. Misalnya dia bilang, Kita nantikan debat saya selanjut. mau kasih libur setiap Senin, itu nggak apa-apa tuh kalau Dharma tuh. Yang penting orang, apa sih melek dulu gitu. Ada Yang penting narik Dharma perhatian melek dulu gitu ya. Oke, ini karena waktunya singkat sekali, saya kasih bagi-bagi waktu. Silakan dari masing-masing jubir untuk closing statement. Saya mulai dari Mbak Aki, silakan Mbak. Jam terbang itu nggak bisa bohong. Oke. Kita bisa melihat Pak RK dan juga Pak Suswono itu sangat tenang banget untuk bagaimana menyampaikan gagasan-gagasannya. Artinya ini Pak RK itu sebagai melihat helikopter view bagaimana tata kelola negara, tata kelola Jakarta kita ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Kita selalu mendengarkan aspirasi, menjadikan inspirasi, dan kita berusaha untuk berinovasi kebutuhan-kebutuhannya. Makanya program-programnya kita ini bukan program asumsi aja, tapi program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan warga. Oke. Nah, kalau kita bilang disabilitas perempuan, ini adalah salah satu yang harus kita perhatikan. Kalau kita, mohon maaf nih 03 kemarin bilang bahwa Bandung ya kemarin satu masalah Bandung, dan itu menjadi Bandung yang tidak ramah penyandang disabilitas. Saya nggak setuju dengan hal itu, mohon maaf, saya nggak setuju dengan itu. Karena kenapa? Disabilitas ini kompleks. Disabilitas ini multisektoral. Artinya bagaimana semua program ini untuk semua. Disabilitas ini perhatiannya juga harus diperhatikan. Kita bisa melihat bahwa disabilitas perempuan ini menjadi sesuatu yang juga berpartisipasi aktif. Dan artinya bahwa salah satu Jawa Barat itu adalah disabilitas yang SDM-nya maju dan mau kita bawa. Oke, terima kasih Mbak Aki. Master, Ya. monggo Master. Ya, jadi warga Jakarta tuh cerdas-cerdas, dan pemimpin itu yang dilihat adalah integritasnya. Hatinya, mulutnya, ucapan, perbuatannya itu selaras, baik-baik semua. Jadi sebenarnya musuh dari kedua di sebelah saya ini ya, dari petugas partai di sebelah saya yang muncul dadakan ini gitu, ini adalah musuhnya adalah track recordnya sendiri. Ya, jadi silakan dijawab track recordnya, karena Kang Emil punya track record ya di Bandung, di Jawa Barat, dicek ya apakah sudah menunaikan janjinya saat itu ya. Dan juga demikian sebelah kami ya, ada Mas Pram, ada Bang Dul, apakah sudah menunaikan janjinya saat di Banten, saat di Tangerang, coba dicek. Jadi apakah angka kemiskinan di sana sudah turun, apakah angka pengangguran di sana sudah turun ya. Kami nggak akan ngomong banyak. Gen Z ya, anak Abah Anis, Jackmania, para ojol, para buruh, saudara-saudara kami, rakyat jelata ya, rakyat miskin yang bokek, sama kayak kami, Bang Dharma, sama kayak Bang Kun yang nggak punya duit gitu. Jenderal ini bisa, ya nggak punya duit. Kita jenderal yang hartanya paling kecil. Kita cek aja track recordnya. Jadi quote saya adalah, karya kita adalah track record kita. Silakan dicek, warga Jakarta bisa cek dengan detail, dan pilihlah dengan hati nurani, karena kami petugas rakyat, kami nggak mungkin ingkar janji. Kami tidak disandra oleh siapapun. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Thank you, Master. Ya. Monggo, Mas Aris, silakan. Ya, dari yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul, kemudian juga kita melihat dari penampilan kawan-kawan cagup yang lain, kita melihat bahwa memang Mas Pram dan Bang Dul paling matang dan programnya paling realistis. Terbukti misalnya pasangan Bang Emil misalnya mengikuti perihal program pendidikan gratis dari SD sampai SMA negeri dan swasta yang tadinya dia tidak mau digratiskan saat ini. Transportasi gratis, LRT, MRT dan Transjakarta kita gratiskan 15 golongan, mereka ikuti, tambahin 1 lah, tambahin 2 gitu. Artinya apa? Ini bukan kita tidak senang, justru kami bangga, Pak. Artinya semua orang punya niatan baik untuk membangun Jakarta, dan kami sangat welcome itu. Kami akan sangat berkolaborasi, dan ide itu akan sangat kita tampung dan kita terima. Perihal apapun itu yang baik akan kita terima. Perihal Mas Kang Emil juga sampaikan bahwa beliau akan berhubungan baik dengan gubernur-gubernur sebelumnya dan para tokoh-tokoh. Silahkan dibuktikan dulu. Apakah sudah bertemu Pak Ahok? Apa sudah bertemu Pak Anies? Kalau Mas Pram dan Bang Dul tidak perlu berkata-kata seperti itu, tetapi sudah dibuktikan. Mas Pram juga belum ketemu kan? Ketemu juga dadakan kan? Ketemu di CV kan berbincang, tetapi kan intinya ada pertemuan. Ya, kalau dadakan aja belum, kalau tidak sengaja aja belum, gimana apa sengaja gitu kan? Artinya apa? Bertemu dulu, berbincang dulu. Berbagai macam tokoh-tokoh ketua relawan Bang Anies itu di kita, Pak Laude Basir.
kemudian juga ada Bang Iwan Tarigan, itu sudah semua ke kita gitu. Artinya bukan saya mau mengklaim, tetapi ada kesamaan semangat dan visi dengan para pendahulu-pendahulu Jakarta. Tokoh nasional juga sudah ketemu belum? Kita sudah ketemu Pak SBY, Pak JK, Bu Mega, Sultan Hamengkubuwono, tokoh-tokoh agama, ada Habib Lutfi, semua sudah kita ketemu gitu. Jadi kita tidak perlu berbincang, tetapi kita buktikan seperti itu. Nah, program-program misalnya Pak Benyamin tadi malam itu sebagai ikon Jakarta ya. Kita ingin masyarakat itu berlomba-lomba menjadikan lingkungannya itu bersih, nyaman, dan indah. Itu nanti kita setiap 1 semester penilaiannya 6 bulan sekali, itu nanti kita apresiasi. Bagaimana kelurahan yang paling baik, itu akan diberi ruang pembinaan dan sebagainya. Terakhir saya tutup dengan kalimat yang luar biasa, yaitu pantun. Ke Kemayoran beli kentang. Cakep. Pulangnya ke Dufan naik biang lala. Cakep. Di debat Mas Pram dan Bang Dul terlihat matang. Insya Allah makin yakin Jakarta menyala. Oke, baik Mas Aris, Master, Bang Ki, terima kasih, Bang Hendra, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Pemirsa, sekali lagi debat semalam, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda. Masih akan ada debat lainnya, pergunakan pilihan Anda untuk tahu track recordnya dan segala macamnya dan visi misinya supaya Anda bisa benar-benar bisa memilih pemilih di Jakarta nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.